Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ila ruh sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwah ahli baitihi wa ashabihi wa azwajihi wa ila arwah a'immatil Islam wal muslimin wa ila arwah dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Khususan ila sayyidina al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Thumma ila arwah al-muqaddam thani al-habib Abdurrahman bin Muhammad Sugaf. Thumma ila arwah Syekh Abu Bakar bin Salim wa akhi Aqil. Thumma ila arwah al-habib Umar bin Abdurrahman Atta Syekh Ali bin Abdullah Baras. Thumma ila arwah صاحب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية الحبيب عبد الله بن علوي الحداد. ثم إلى روحي الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى أرواح أولاده. ثم إلى روحي الحبيب أنيس بن علوي الحبشي وإلى أرواح الحبيب أحمد بن علوي الحبشي وإلى أرواح الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف. ثم إلى أرواح الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف. ثم إلى أرواح الحبيب حسن وإلى أرواح الحبيب سالم أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري. ثم إلى روحي الحبيب عبد الله بن محمد بن علوي شهاب الدين. ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ. ثم إلى روح الحبيب علي منشور بن محمد بن سالم بن حفيظ. ثم إلى روح الحبيب علي بن جعفر الإدريس. وإلى روح سيدي الوالد محمد نجيب بن طه بن عبد الله السقاف. وإلى روح عم جعفر بن عبد الله بن حسين السقاف. ثم إلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا. وإلى أرواح والدينا ووالديكم أمواتنا وأمواتكم أجمعين. وإلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها وسلم مفرهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. أن الله يكثر مثوبتهم وضاعف حسناتهم وأحفظنا بجاههم وأنفعنا بهم. يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. أن الله يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين. وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. أن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها. على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian An-Nasaih Ad-Diniyah. Kita masih berada di bab zakat. Kita sudah mempelajari di pertemuan-pertemuan yang lalu mengenai zakat dan seluk-beluknya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu zakat harta dan kemudian zakat fitrah. Kemudian kita juga mempelajari bagaimana cara membagikan zakat itu dan apa yang harus kita lakukan jika penguasa meminta zakat kita, menyanggupi untuk membagikan zakat kita. Apa yang harus kita lakukan sudah kita pelajari pertemuan yang lalu. Bagaimana jika kita tahu penguasa itu adil. Jika kita tahu penguasa itu adalah penguasa yang adil, maka wajib bagi kita menyerahkan harta zakat kita untuk dibagikan oleh penguasa. Kemudian jika kita mengetahui penguasa itu tidak adil, bukan penguasa yang adil, penguasa yang tidak adil, kalau kita menemukan cara bagaimana untuk menahan harta kita agar tidak dibagikan oleh penguasa yang tidak adil itu, menemukan cara dengan kata-kata yang baik tanpa ada perbuatan dusta, tanpa ada sumpah palsu dan tidak menimbulkan fitnah, maka kita bisa membagikan sendiri. Tapi kalau kita tidak menemukan cara yang baik, tidak ada cara yang baik untuk menghindari penguasa yang tidak adil tadi, kemudian kalau kita tidak menyerahkannya bisa menimbulkan fitnah, maka lebih baik kita tetap memberikan harta tadi kepada penguasa yang tidak adil untuk dibagikan. Dan kalau kita
memiliki harta yang lebih lagi, ihtiyat untuk berhati-hati, kita mengeluarkan harta zakat lagi untuk yang kedua kalinya, kita keluarkan sendiri, tidak melalui penguasa tadi. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian kita lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu sedekah at-tatawwu'. Sedekah at-tatawwu' yaitu sedekah yang sunnah. Kalau zakat adalah sedekah yang diwajibkan. Tapi selain sedekah yang wajib itu, maka ada sedekah yang sunnah. Kalau yang wajib itu kita tinggalkan, tentu saja berdosa seperti yang sudah kita ketahui. Dan kalau sedekah sunnah ini kita tinggalkan, walaupun kita tidak berdosa, tapi boleh jadi kita tergolong orang-orang yang merugi. Na'udzubillah min dzalik. Seperti ibadah-ibadah yang lain, sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah, puasa juga ada yang wajib, ada yang sunnah, begitu juga haji ada yang wajib, ada yang sunnah, umrah ada yang wajib, ada yang sunnah, dan begitu pula zakat atau sedekah. Sedekah ini ada yang wajib, juga ada yang sunnah. Yang wajib itu zakatul mal dan zakatul fitr. Selain itu adalah zakat yang sunnah jika kita tidak bernadar. Kalau kita bernadar, maka sesuatu yang sunnah tadi kalau disertai dengan nadar, hukumnya bisa menjadi wajib juga. Nah, amma sadaqatut tatawwu'i wal infaqi fi wujuhil birri wal khairi ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi faqad warada fi fadli dzalika minal ayati wal akhbari ma yatulu dzikruhu. Kata beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, sedangkan mengenai sedekah yang disunnahkan dan membelanjakan harta di jalan kebajikan dan kebaikan untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan mencari pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sedekah sunnah dan membelanjakan harta di jalan kebajikan, juga di jalan kebaikan, garis bawahnya adalah ibtigha'a mardhatillah, menginginkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa thawabihi, dan pahala, balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menginginkan ridhonya makhluk, tidak menginginkan balasan dari makhluk. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa setiap ibadah kita akan bermanfaat, manfaatnya akan kembali kepada kita jika kita melakukan ibadah tadi mengharapkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, juga mengharapkan balasan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sedekah atau zakat atau sedekah sunnah. Mengenai sedekah sunnah ini, jika dilakukan karena mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan pahalanya, faqad warada fi fadli dzalika, telah diriwayatkan keutamaan sedekah sunnah yang mengharapkan ridha Allah ini, telah diriwayatkan keutamaan perbuatan tersebut di dalam ayat-ayat Al-Quran, juga di dalam akhbar, riwayat-riwayat sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Ma yatul dzikruhu, kata beliau, yang kalau disebut satu persatu akan panjang sekali. Jadi buku ini memang dibuat buku ringkasan, bukan mau membahas sampai ke seluk-beluknya, sampai detail. Tapi buku ini dibuat oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, ringkasan supaya kita bisa memahami pokok-pokok dari ajaran Islam. Di antara riwayat-riwayat itu dari ayat suci Al-Quran mengenai keutamaan sedekah sunnah, juga dari hadis Rasulullah SAW. Di antaranya adalah qala Allahu Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Dan wa ma tunfiqu, dan apa-apa yang kalian nafkahkan,
min khairin, dari kebaikan, apa yang kita belanjakan, harta yang kita infakkan, min khairin fali anfusikum, maka kembalinya, kebaikannya itu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, untuk dirimu sendiri. Kalau kita menginfakkan harta kita untuk di jalan kebaikan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, fali anfusikum, maka kebaikan yang kamu lakukan tadi, sebenarnya hakikatnya kembali kepada dirimu sendiri. Jadi kita ini kalau sedang melakukan kebaikan di muka bumi, sebenarnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kalau kita menolong orang, sebenarnya kita sedang membuka jalan untuk ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbuat baik kepada orang, sebenarnya kita sedang membuka pintu untuk dicurahi kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sedang berbuat baik, memotivasi orang, pada saat itu kita sedang membuka pintu untuk diilhami kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hati kita. Kalau kita sedang menambal perasaan sedih seseorang, ada orang yang sedang sedih, kemudian kita hibur orang yang dalam kesedihan tadi, sebenarnya kita sedang juga membuka pintu agar Allah subhanahu wa ta'ala menghibur kita dengan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Begitu juga mengenai harta sedekah ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, kata Allah, dan jangan kamu berinfak melainkan karena mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu berinfak supaya disebut orang dermawan. Jangan kamu berinfak karena mengharapkan balasan pertolongan dari makhluk yang kamu berbuat baik kepadanya. Karena semua itu nanti akan menggugurkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berinfak, kata Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kamu berinfak di jalan kebaikan illa ibtigha'a wajhillah, kecuali kamu hanya mengharapkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Dan apapun harta yang kamu infakkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yuwaffa ilaikum, niscaya kamu akan dibalas pahala sepenuhnya. Dipenuhi pahala di dalam diri kamu sesuai dengan harta atau kadar yang kamu keluarkan kepada makhluk. Nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan memenuhi pahala kepada dirimu berlipat-lipat. Balasannya pasti akan dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antum la tudlamun, dan kamu tidak akan dizalimi, tidak akan dirugikan, tidak akan meleset. Tidak mungkin kamu mengeluarkan zakat kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tidak membalasnya. Atau kamu bersedekah sunnah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tidak membalas sedekah sunnah kamu. Mustahil, tidak mungkin. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan di muka bumi ini sudah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang Allah tidak tahu. Kadang-kadang manusia yang lemah imannya, dia merasa kalau dia ini tidak diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, merasa doa-doanya tidak didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala, merasa perbuatan baiknya di muka bumi ini tidak diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala, padahal Allah subhanahu wa ta'ala tahu segala perbuatan yang kita lakukan. Walaupun kita lakukan sendiri, tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, tapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat. Berapa jumlah harta yang kita keluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun tidak ada yang meliputnya, tidak diupload di
media sosial, tidak dijelaskan kepada siapapun. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu, dan cukup pengetahuan Allah bagi diri kita mencukupi dari pengetahuan yang lain. Siapa yang berbuat baik atau berinfak, menyedekahkan hartanya karena ingin diketahui oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perbuatan baiknya ini tidak mendatangkan hasil apa-apa sedikit pun. Walaupun satu dunia ini tahu, karena dia ingin diketahui selain Allah Subhanahu wa ta'ala, menginginkan dari dalam hatinya waktu dia mengeluarkan supaya orang itu tahu. Walaupun semua orang tahu, kemudian dia mendapat pujian dari kanan kiri, maka perbuatan baiknya ini tidak akan menghasilkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, orang yang berbuat baik benar-benar hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang disebutkan di ayat tadi, وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ, dan tidaklah kalian itu membelanjakan atau menyedekahkan harta kalian kecuali mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan kau sedekahkan hartamu kecuali engkau mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Semua yang kalian sedekahkan itu nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Catatannya ada, diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti-buktinya ada, nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalian tidak mungkin dirugikan, tidak mungkin dizalimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya sudah dicatat dan akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mungkin kita menginfakkan harta kita di jalan Allah kemudian tidak ada balasan kebaikan dari Allah. Tidak mungkin. Pasti akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan lahir dan kebaikan batin. Pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan, kata Allah, dan orang-orang yang menafkahkan atau membelanjakan atau menyedekahkan hartanya, amwalahum, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bil-laili, dia lakukan itu, dia bersedekah di malam hari, wan-nahari, dan atau dia bersedekah di siang hari. Bersedekah di malam hari sirran, tidak ada orang yang mengetahui. Kanan kirinya tidak tahu. Dia bersedekah, tidak ada orang yang mengetahui sedekahnya karena dia bersedekah sembunyi-sembunyi. Seperti yang dilakukan oleh beberapa sahabat Rasulullah SAW. Juga ada yang meriwayatkan seperti yang dilakukan oleh Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin, seorang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai dijuluki Zainal Abidin, perhiasannya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama aslinya adalah Ali Ausat. Ali Ausat. Jadi anaknya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu punya anak karena cinta kepada ayahnya. Ayahnya namanya Ali. Ali bin Abi Thalib. Punya anak 3, semuanya diberi nama Ali. Ali Akbar, Ali Ausat, Ali Asghar. Ali besar, Ali tengah, Ali kecil. Ali besar dan Ali kecil ini wafat. Syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali Ausat ini yaitu Imam Ali Zainal Abidin. Hidupnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai disebutkan di malam hari dia ini kaya raya, tapi dia sedekahkan, dia belanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau malam hari setelah sholat 1000 rakaat, setiap malam dia melakukan sholat 1000 rakaat. Subhanallah. Waktunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan sholat, setelah melakukan sholat dia keluar memanggul gandum sendiri. Gandum dan beberapa lauk pauk dia bagikan
di depan rumah orang-orang miskin yang ada di kota Madinah, sehingga di pagi hari orang miskin di kota Madinah itu di pagi hari keluar, dia lihat sudah ada gandum, sudah ada lauk pauk buat mereka makan di hari itu, tanpa pernah mengetahui siapa yang menyediakan gandum dan lauk pauk itu sampai bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu. Penduduk Madinah juga tidak ada yang tahu. Ketahuannya ketika wafat Imam Ali Zainal Abidin. Tandanya ada dua, bahwa yang melakukan itu selama bertahun-tahun adalah Ali Zainal Abidin. Ada dua bukti. Bukti yang pertama, yang memandikan jasad jenazahnya Imam Ali Zainal Abidin. Yang memandikan jenazahnya pada waktu dia menggosok atau memandikan bagian punggungnya Ali Zainal Abidin, mendapati bekas hitam di punggungnya, yaitu bekas dia memanggul gandum dan lauk pauk yang dia lakukan setiap malam. Kemudian bukti yang kedua, setelah wafat Imam Ali Zainal Abidin, keesokan harinya orang-orang miskin di Madinah itu keluar ke jalan karena tidak ada yang mencukupi keperluannya sehari semalam lagi. Mereka baru tahu ternyata yang mencukupi itu selama ini adalah Ali Zainal Abidin ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib ibn Fatimah Zahra binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, itulah jalan hidup orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia gemar berinfak, gemar menolong makhluk Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar di atas sejadah, bukan sekedar zikir, tapi hidupnya penuh dengan rahmat, hidupnya penuh dengan kasih sayang, hidupnya penuh dengan belas kasih. Dia memperhatikan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memperhatikan dengan hartanya, ada yang memperhatikan dengan tenaganya, ada yang memperhatikan dengan ucapan dan nasihatnya, hiburan ketika dia menghibur orang-orang yang sedang sedih. Ada juga yang menyayangi makhluk Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan makhluk Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doanya di malam hari, doa-doanya habis sholat untuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada yang melakukan kesemuanya. Hartanya, kalau dia punya harta, hartanya dia korbankan untuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia punya kata-kata yang bisa menghibur, maka dia lakukan itu, menghibur makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia punya tenaga, dia manfaatkan tenaganya untuk menolong orang yang lemah. Kalau dia punya kesempatan berdoa, dia berdoa untuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Inilah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Walinya Allah itu seperti itu. Dia semua mengorbankan semuanya demi kepentingan makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala fil laili wan nahari sirran wa alaniyatan. Lihat, yang pertama disebut lail, malam, kemudian siang. Baru kemudian cara menyedekahkannya sirran. Yang pertama disebut sirran, menyedekahkan harta itu sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, atau dilakukan secara terang-terangan, baik di malam hari atau di siang hari, baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dilakukan secara terang-terangan. Mereka yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka akan pahala bagi mereka, pahala untuk mereka inda rabbihim, ada di sisi Tuhan mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan pahala untuk mereka. Inda rabbihim, sudah saya sediakan pahala untuk mereka. Bayangkan kalau Allah mengatakan ajruhum inda rabbihim, pahalanya sudah disediakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala sedang menyediakan sesuatu yang sangat besar untuk orang-orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan bagi mereka tidak ada rasa takut, juga tidak ada rasa sedih. Kalau kita mau hidup kita ini bahagia, tidak sumpek, tidak sedih,
sediakan setiap hari uang, atau kalau mampu setiap hari, kalau tidak mampu 2 hari sekali, kalau tidak mampu 3 hari sekali, kalau tidak mampu seminggu sekali. Sediakan uang semampu kita, sedekahkan, bantu makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya di zaman seperti ini, di kondisi seperti saat ini. Nanti kebaikannya akan kembali kepada kita. Tidak ada khauf, tidak ada sedih, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih, tidak sumpek, tidak sedih, karena dia membantu makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Aminu billahi wa rasulihi. Berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya. Setelah perintah iman kepada Allah dan perintah iman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian perintah berikutnya, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Dan infakkanlah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Infakkanlah sebagian dari harta yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kamu sebagai pemiliknya, penguasanya. Jadi ketika kita memiliki harta, sebetulnya kepemilikan itu ada di dalam diri kita. Kita mampu bisa memiliki harta tadi karena Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk memilikinya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk memilikinya, berarti seperti harta itu sebetulnya bukan milik kita mutlak. Kepemilikan kita terhadap harta yang kita miliki itu tidak absolut, tidak mutlak. Berarti harta yang kita miliki itu adalah harta titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menitipkan hartanya kepada kita mengatakan anfiqu, sedekahkan. Jadi kita dititipi harta oleh Allah, seperti ada orang kaya raya kemudian mengatakan kepada kita, ini kamu saya titipi harta umpamanya sebesar 10 juta, kamu boleh ambil dari harta ini, tapi saya titip pesan kepadamu, infakkan harta saya ini. Nanti saya kasih bagian dari harta ini, infakkan harta titipan saya ini. Kalau kita tidak menginfakannya, padahal orang yang menitipkan uang tadi, pertama uang itu dititipkan, kalau kita merasa itu milik kita, berarti kita salah persepsi kita ini ya. Itu orang itu datang menitipkan hartanya kepada kita. Kedua, kalau kita tahu itu bukan harta kita, harta titipan, ada amanatnya untuk diinfakkan, kemudian kita tidak lakukan, berarti kita khianat. Termasuk orang yang khianat, tidak bisa dititipi harta. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayat ini, mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Harta yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kamu sebagai pemiliknya atau penguasa harta tadi. Allah yang menjadikan itu. Berarti itu titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menitipkan ini pesan anfiqu. Belanjakan di jalan Allah. Atau nafkahkan atau sedekahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak menyedekahkannya, maka kita termasuk hamba yang berkhianat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Falladzina amanu minkum, dan orang-orang yang beriman di antara kalian, wa anfaqu, dan kemudian
menyedekahkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, lahum ajrun kabir. Maka bagi mereka itu pahala yang sangat besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Ajrun kabir, pahala yang sangat besar. Yang mengucapkan pahala yang besar ini adalah Zat yang maha besar, maha kaya. Kalau yang mengucapkan anak kecil tidak punya apa-apa, saya beri kamu sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar di dalam diri anak kecil itu mungkin sesuatu yang kecil bagi kita. Tapi kalau yang mengucapkan, kamu saya beri sesuatu yang besar, yang mengucapkan adalah konglomerat umpamanya. Saya balas kamu sesuatu yang besar. Ada kata-kata yang besar, berarti yang besar menurut ukuran konglomerat ini, berarti benar-benar besar. Bagaimana kalau yang bicara besar itu adalah Zat yang maha besar dan maha kaya dan maha dermawan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mengatakan lahum ajrun kabir, bagi mereka pahala yang sangat besar, berarti besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sesuatu yang tidak bisa dilukiskan, tidak bisa didefinisikan dengan bahasa apapun, menunjukkan beruntungnya orang-orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, qardan hasana, fayudha'ifahu lahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan pinjamannya tadi berlipat ganda untuknya, lahu, walahu ajrun karim, dan baginya pahala yang mulia. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu di dalam ayat ini mengumpamakan orang yang menyedekahkan hartanya kepada orang-orang miskin itu seperti orang yang menalangi Allah dulu. Jadi seperti orang yang meminjamkan uang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Sebab Allah itu yang berjanji bahwa dia ini ingin mencukupi rezeki makhluknya. Allah berjanji bahwa rezeki makhluknya ini semuanya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada salah satu makhluknya yang butuh. Salah satu makhluknya yang sempit kondisinya. Kemudian ada salah satu orang beriman menutup kesempitan makhluk tadi, menutup kebutuhan, keperluan makhluk tadi. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertanggung jawab, yang berjanji akan menutup rezeki makhluk tadi. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkehendak untuk membagikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Ini ada satu makhluknya yang menutup keperluan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengumpamakan makhluk yang kaya yang menutup keperluan makhluknya tadi itu menggantikan, dalam tanda kutip, menggantikan kerjanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, ya sudah, itu saya hitung kamu menghutangi saya, meminjamkan uang kepada saya dengan menutup keperluan makhluk saya, maka nanti saya ini Zat yang maha dermawan, saya Zat yang maha kaya, maha dermawan, karena engkau berbuat baik menjalankan janji-janjiku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, menutupi rezeki salah satu makhlukku, maka aku akan mengembalikan harta yang kau pinjamkan kepadaku untuk makhlukku tadi, aku kembalikan kepadamu yudha'af, berlipat ganda. Jadi ini seperti praktek riba, tapi praktek riba itu hanya halal dijalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kepada orang tidak boleh. Kamu pinjamkan harta kepada Allah,
harta yang kamu pinjamkan ini Allah janji nanti akan dikembalikan berlipat-lipat. Berlipat-lipat 10 kali lipat atau di atas itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pinjamkan kepada makhluknya 1 juta, boleh jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikannya kepada kita 10 juta atau lebih dari itu. Bisa berlipat jumlah nominalnya, bisa berlipat-lipat itu manfaatnya. Manfaatnya bisa berlipat-lipat nanti dikembalikan oleh Allah di dalam hidup kita. Walahu ajrun karim, dan bagi orang yang meminjamkan hartanya kepada Allah tersebut, plus setelah dikembalikan hartanya oleh Allah berlipat-lipat, walahu ajrun karim, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan bagi orang tersebut ajrun karim, pahala yang mulia, yaitu kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Begitu juga ketika dia di dunia dinaikkan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini motivasi yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang diberi amanat harta oleh Allah di muka bumi ini untuk membelanjakan hartanya untuk mencukupi orang-orang yang lemah di sekitarnya, khususnya di masa pandemi ini ya. Ini kesempatan bagi kita untuk dibayar sedekah kita ini dikembalikan oleh Allah berlipat-lipat. Ada seorang guru yang mengatakan kalau asuransi diharamkan, terus bagaimana saya menjaga harta saya? Kalau mau menjaga harta kamu, asuransinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bayar asuransi. Bagaimana asuransi kepada Allah? Sedekah. Kalau kamu sedekah, nanti dijaga harta kamu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan dilipat gandakan hartamu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebenarnya tujuan utamanya bukan melipat gandakan harta atau menjaga harta, tapi tujuan utamanya sebenarnya mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dilipat gandakannya harta kita atau dijaganya kita itu adalah efek samping, tambahan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala man dzalladzi yuqridu qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Kata beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, fastash'ir fi nafsika hadzal ajr alladzi sammahu Allahu kabiran wa kariman. Ayu ajr huwa? Kata beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, renungkanlah di dalam dirimu, istash'ir, rasakan ayat ini, jangan cuma kamu baca. Ayat Al-Quran itu jangan sekedar dibaca begitu saja, tapi kata beliau Imam Abdullah bin Al-Haddad, istash'ir, cicipi, rasakan, renungkan di dalam dirimu makna dari al-ajru di dalam 2 ayat yang tersebut di atas. Balasan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala di 2 ayat yang tersebut di atas. Alladzi sammahullah, yang dinamakan oleh Allah, yang disebut oleh Allah kabiran wa kariman. Di ayat sebelumnya lahum ajrun kabir, di ayat yang tadi lahu ajrun karim. Dinamakan kabir, pahala yang besar, kemudian pahala yang mulia. Asalnya dari siapa? Asalnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayu ajar huwa, kata beliau. Itu balasan yang seperti apa? Luar biasa, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad. Allah membalas begitu saja, tanpa ada kata-kata kabir, tanpa ada kata-kata karim, tanpa ada kata-kata balasan yang besar atau mulia. Itu sudah sesuatu yang besar. Kalau Allah cuma mengucapkannya, lahum ajrun, baginya pahala, atau lahu ajrun, itu sudah sesuatu yang besar, karena yang mengucapkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah yang maha besar dan maha dermawan itu menyatakan lahum ajrun kabir sama lahu ajrun karim. Bayangkan itu balasan yang seperti apa. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, ini
yang tidak bisa dibayangkan oleh akal siapapun kalau Allah Subhanahu wa taala mau membalasnya dengan kalimat seperti ini, penjelasan yang seperti ini. Wa kadzalikal mudha'afah allati lam yahsurha Allah bi'adadin. Begitu pula kamu renungkan kata-kata kelipatan di dalam ayat tadi, yang kelipatannya itu tidak dibatasi oleh Allah. Kata-kata di dalam ayat tadi yang disebutkan fayudha'ifahu lahu. Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikannya berlipat ganda lahu untuk mereka yang mengeluarkan sedekah ini. Sedekah sunnah ini ya, akan dilipat gandakan kembalinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, lam yahsurha, Allah Subhanahu wa taala tidak membatasinya lipat ganda tadi, dilipatkan 2 kali atau dilipatkan 3 kali. Siapa yang mengeluarkan zakat 1 kali, aku balas lipat 3 kali atau 4 kali atau 10 kali. Tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dilipatkan sampai ratusan atau sampai ribuan kali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Fi qaulihi fayudha'ifahu lahu. Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya. Wa fil ayatil ukhra, di ayat yang lain Allah menyebutnya ad'afan katsira, lipat ganda yang banyak, tidak ada batasan. Fa'atlaq al-katsira wa lam yaj'alha ila had. Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kata-kata lipat ganda yang banyak tanpa membatasi banyak itu seberapa. Nah, ini padahal yang mengucapkan zat yang maha dermawan dan maha kaya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakannya lipat ganda yang banyak, tidak terkira kebaikan yang akan menghampiri mereka yang punya hobi menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkira kebaikan yang akan membanjiri orang-orang tersebut. Semoga kita termasuk mereka yang dijadikan hamba-hamba yang dermawan karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, fa ayyu targhib minallah al-jawad al-karim yazidu ala hadat targhib. Kata beliau, ini motivasi yang mana yang bisa melebihi motivasi yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, yaitu zat yang maha dermawan dan maha mulia. Mana ada motivasi yang bisa melebihi motivasi Allah ini. Kita mau memotivasi orang mengeluarkan zakat atau menyedekahkan hartanya. Motivasi kita ini tidak ada artinya dibanding motivasi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca tadi. Luar biasa. Nah, kalau kita sudah membaca besarnya keutamaan orang yang mengeluarkan sedekah atau mengeluarkan zakat ini, kemudian kita tidak tergerak hati kita untuk menyedekahkan harta kita, kata beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, fa'uffin liman la ya'gil anillah wa la yafham fi ayatihi hatta ghalaba alaihil bukhul bimalihi. Sungguh, kata beliau, uffin liman la ya'gil anillah, sungguh bodoh, sungguh celaka, sungguh meruginya, kata beliau, liman la ya'gil anillah, mereka orang-orang yang tidak berakal atas firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yafham fi ayatihi, sungguh bodoh, sungguh rugi, sungguh celakanya mereka yang tidak faham terhadap firman-firmannya, ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas. Hatta ghalaba alaihil bukhul, hingga dia setelah mendengar ayat-ayat tersebut masih dikuasai oleh sifat pelit,
terhadap harta, sifat pelit ini menguasai dirinya, celaka orang ini. Sungguh rugi orang tersebut, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan sesuatu yang besar bagi orang-orang yang dermawan. Wastaula alaihi syuh bima indahu min fadlillah. Dan sungguh merugi, sungguh celaka, sungguh bodoh orang-orang yang sifat kikirnya menguasai dirinya sehingga dia tidak tergerak untuk mendapatkan karunia yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikuasai dirinya dari mendapatkan karunia yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dermawan yang menyedekahkan hartanya. Hatta rubbama, sampai-sampai boleh jadi harta itu bisa, sifat kikir atau bakhil atau pelit itu bisa menguasai seseorang. Rubbama, sampai puncaknya, yantahi bihi dzalika ila man'il hugugil wajibah, sampai-sampai dia ini mencegah dirinya dari menjalankan hak-hak yang diwajibkan untuk dipenuhi. Mencegah dirinya dari menjalankan kewajiban dari hartanya yang harus dikeluarkan dari hartanya, yaitu dari ada orang yang kikir sampai mengeluarkan zakat yang wajib saja dia tidak mampu. Mencegah dirinya dari sedekah yang sunnah saja. Kalau dia punya kelebihan melimpah hartanya, dia bisa bersedekah sunnah. Itu saja kalau dia mencegah dirinya dari bersedekah sunnah, itu dia termasuk orang yang rugi, bodoh, kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Lebih-lebih lagi kalau sifat kikirnya ini sampai mencegah dia dari menyedekahkan hartanya kepada jalan yang wajib, menyedekahkan hartanya untuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, yaitu untuk zakat mal atau zakat fitrah. Fadlan anit tatawwu' bis sadaqat, yang lebih-lebih lagi terhadap sedekah yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib saja dia kikir. Kalau yang wajib saja dia kikir, apalagi yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falau kana hadza faqiran la yamlik qalilan wala katsiran kana dzalika ajmal wa ahsan lahu. Andai kata dia itu jadi orang fakir saja, tidak memiliki harta sedikit atau banyak, maka lebih baik atau lebih bagus bagi dirinya daripada dia punya harta tapi disimpan sendiri, dikuasai oleh sifat kikir dan sifat bakhilnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini motivasi dari Allah, dari ayat-ayat suci Al-Quran, dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang bagaimana balasan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang menyisihkan hartanya. Allah tidak minta semuanya. Sisihkan kelebihan dari hartamu untuk membantu fuqara wal masakin, yang itu kebaikannya akan kembali kepada dirimu, yaitu Allah akan melipat gandakan balasan bagimu di dunia ini dan di akhirat, dan juga Allah menyediakan pahala yang besar, yang mulia bagi orang-orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dari motivasi dari ayat-ayat Allah, dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan keutamaan-keutamaan zakat itu disebutkan dari sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Motivasi mengeluarkan sedekah dari sabda ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniai kita sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala
dan menghapuskan dari dalam diri kita sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang tidak diridhai oleh Allah, mengaruniai kita sifat dermawan, mencabut dari dalam diri kita sifat kikir, sifat bakhil, sifat pelit, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencabut dari dalam diri kita rasa cinta kepada dunia sampai ke akar-akarnya dan menggantinya dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada hal-hal atau siapapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina taubah taghsil li kulli haubah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول